Apakah sahabat tahu bagaimana matahari bisa menghasilkan energi listrik? Jika belum, mari kita simak ulasan singkat berikut ini. Selamat datang di Rahman.net dengan saya Alif yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan energi tentunya buat kalian yang tertarik dan ingin update tentang ilmu kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru nemuin channel ini, tidak perlu ragu, silahkan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru. Dan di video kali ini, saya akan mengulas tentang pusat listrik tenaga surya tersentral. Pusat listrik tenaga surya adalah pusat listrik yang mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. Matahari memancarkan radiasi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Radiasi tersebut hanya sekitar 50% yang dapat diserap oleh bumi. Dengan berpedoman pada luas penampang bumi yang menghadap matahari dan berputar sepanjang tahun, maka energi yang dapat diserap oleh bumi besarnya adalah 751 kali 10⁻15 kW per jam. Di Indonesia, sebagai negara tropis yang berada di sepanjang khatulistiwa, dikaruniai sumber daya energi matahari yang besar sepanjang tahun. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPPT dan BMKG, diketahui bahwa intensitas radiasi matahari di Indonesia berkisar antara 2,5 hingga 5,7 kWh per meter kubik. Pada umumnya, terdapat dua cara untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang pertama yaitu dengan solar thermal atau concentrating solar power disingkat CSP, di mana sinar matahari direfleksikan pada satu titik untuk memanaskan suatu fluida. Yang kedua adalah solar photovoltaic atau solar PV, di mana menggunakan PV cell yang mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Pada ulasan kali ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan energi matahari secara tidak langsung menggunakan solar thermal. Solar thermal atau concentrating solar power disingkat CSP. Solar thermal atau biasa disebut concentrating solar power merupakan pemanfaatan energi matahari secara tidak langsung. Prosesnya yaitu dengan memanfaatkan sinar matahari dengan cara menggunakan cermin atau reflektor untuk memantulkan dan memfokuskan sinar matahari ke arah receiver yang di dalamnya terdapat cairan atau fluida. Temperatur fluida naik yang kemudian dialirkan melewati heat exchanger untuk memanaskan air sampai terbentuk uap air untuk menggerakkan turbin uap. Secara prinsip kerja, solar thermal merupakan PLTU berbahan bakar sinar matahari. Perbedaannya terletak pada sumber panasnya. Pada PLTU, sumber panas adalah pembakaran di dalam boiler, sedangkan solar thermal, sumber panas adalah sinar matahari yang terkonsentrasi. Berbeda dengan solar PV, solar thermal hanya dapat memanfaatkan sinar matahari radiasi langsung yang jatuh ke permukaan. Solar thermal menggunakan 4 pendekatan teknologi yang meliputi. Yang pertama yaitu parabolic trough, merupakan teknologi CSP yang paling banyak dikembangkan. Sekitar 90% teknologi CSP yang ada di dunia menggunakan jenis ini. Rasio solar flux concentration yang dihasilkan sebesar 30-100 kali. Fluida bertemperatur tinggi mencapai 400 derajat, kemudian memanaskan air melalui heat exchanger sampai menjadi uap, sehingga dapat memutar turbin. Teknologi ini membutuhkan tanah seluas 40 hektar per megawatt dengan efisiensi konversi energi matahari ke listrik sebesar 14-20%. Kapasitas output yang ada saat ini sebesar 30-150 megawatt. Yang kedua yaitu solar tower. Solar tower atau disebut central receiver mempunyai rasio konsentrasi sinar matahari sebesar 300-1500 kali. Teknologi ini menggunakan heliostat untuk mengikuti pergerakan sinar matahari. Heliostat ini terletak di sekitar tower dan berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan sinar matahari. Sinar matahari yang telah terfokus ini kemudian diarahkan ke receiver yang terletak di atas tower, yang di dalamnya terdapat fluida. Fluida bertemperatur tinggi ini dapat mencapai 500-1500 derajat Celcius. Kemudian mentransfer panasnya ke air melalui heat exchanger untuk kemudian diubah menjadi uap yang menggerakkan turbin. Efisiensi konversi energi sebesar 23%, kapasitas output yang ada sebesar 30-160 MW dan kebutuhan lahan sebesar 12 hektar per megawatt.
Kemudian yang ketiga yaitu Linear Fresnel Reflector. Teknologi ini merupakan sekumpulan reflektor yang hampir datar permukaannya yang berfungsi untuk mengumpulkan sinar matahari untuk kemudian dipantulkan ke receiver. Reflektor dapat mengikuti pergerakan sinar matahari dengan pergerakan satu sumbu. Berbeda dengan teknologi CSP sebelumnya, sebagian besar linear Fresnel menghasilkan uap air langsung tanpa melalui heat exchanger. Kebutuhan tanah seluas 1,8 hektar per megawatt serta kebutuhan air yang lebih kecil dibandingkan dengan parabolic trough. Yang keempat yaitu parabolic disk. Parabolic disk sistem terdiri dari struktur tunggal yang mendukung sebuah parabolic disk cermin yang memantulkan cahaya pada solar receiver yang terletak pada pusat disk. Untuk memanaskan sinar matahari secara optimum, rangkaian disk mengikuti pergerakan matahari. Sinar matahari yang terkonsentrasi ini kemudian digunakan untuk memanaskan gas helium atau hidrogen yang terdapat pada tabung tipis mesin 4 silinder Stirling engine. Akibat dari pemanasan sinar matahari yang terkonsentrasi, gas menjadi memuai untuk kemudian menggerakkan piston silinder. Kelebihan CSP dibandingkan solar PV. Yang pertama, dibandingkan teknologi solar PV, CSP memiliki efisiensi yang lebih tinggi sebesar 20%. Yang kedua, dengan menggunakan teknologi storage yaitu molten salt, energi panas yang didapat dari matahari di waktu siang dapat disimpan di malam hari sehingga mampu untuk dioperasikan sebagai beban puncak. Molten salt dapat disimpan selama 7,5 jam. Masa pakai molten salt selama 30 tahun, jauh lebih lama dibandingkan dengan baterai pada solar PV. Yang ketiga, produksi cermin dibandingkan sel PV lebih ramah lingkungan dan energi yang dibutuhkan untuk memproduksinya lebih sedikit. Kekurangan CSP dibandingkan dengan solar PV. Yang pertama, CSP membutuhkan lahan yang lebih luas untuk lokasi penempatan peralatan utama. Yang kedua, biaya investasi tinggi dan dikhususkan untuk pembangkit dengan skala besar. Yang ketiga, membutuhkan lokasi yang spesifik, yaitu daerah dengan direct normal radiasi. Perkembangan teknologi CSP. Negara yang sudah banyak meneliti dan membangun pembangkit teknologi CSP adalah yang pertama Spanyol, kemudian ada Jerman dan Amerika. Selain dioperasikan di negara tersebut, beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika yang memiliki daerah gurun luas sudah mulai merencanakan pembangunan CSP. Tidak banyak negara yang membangun CSP disebabkan karena tidak banyaknya negara yang memiliki sumber panas matahari direct radiation. Oke, mungkin ini dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.